Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Nur Fatimah dengan NIM 078 kelas PGMI 3B. Pada video ini saya akan menjelaskan bab 2 landasan pemikiran tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar pemikiran mengapa pelajaran mendalam perlu diterapkan dalam pendidikan saat ini. Sebelum kita mulai, coba renungkan sejenak. Apakah belajar itu hanya menghafal materi atau memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata? Nah, disinilah pembelajaran mendalam berperan. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang holistik, berfokus pada peserta didik, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter, serta dilaksanakan secara berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Artinya, belajar tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya. Menurut kalian, apakah pembelajaran seperti ini sudah kalian rasakan selama sekolah? Nah, sekarang udah masuk dalam landasannya nih. Yang pertama ada landasan filosofis dan pedagogis. Landasan filosofis dan pedagogis menjelaskan nilai pendidikan dan cara bagaimana mendidik manusia. Pendidikan itu dipandang sebagai proses membentuk manusia seutuhnya. Jadi bukan hanya sekedar transfer ilmu. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara menekankan sistem Among, yaitu asah, asih, dan asuh, di mana peserta didik diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Nah, jika suasana belajar nyaman dan menghargai siswa, apakah motivasi belajar akan meningkat? Jawabannya iya. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan bagaimana manusia belajar dan membangun pengetahuan. Deep learning atau pembelajaran mendalam itu berbasis teori konstruktivisme. Peserta didik membangun pengetahuannya sendiri, menekankan pemahaman, bukan sekedar hafalan. Melalui model presek, proses produk, pembelajaran dilihat dari kondisi awal siswa belajar, lalu proses belajar, dan hasil belajar. Nah, apakah belajar dengan memahami konsep akan bertahan lebih lama daripada menghafal? Tentu saja. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan peran pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan bertujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter sosial, menghargai kemajemukan budaya Indonesia. Nah, deep learning atau pembelajaran mendalam itu membantu peserta didik peka terhadap lingkungan, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Nah, menurut kalian, apakah sekolah punya peran dalam membentuk sikap sosial siswa? Jawabannya sangat besar. Yang selanjutnya landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, pembelajaran mendalam sejalan dengan UUD 1945 pasal 31. UU nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 50 tahun 2021. Pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memberi ruang kreativitas peserta didik. Artinya, pembelajaran mendalam bukan sekedar pilihan, tapi sesuai amanat hukum. Yang terakhir, landasan empiris. Landasan empiris merupakan dasar pembelajaran yang bersumber dari praktik dan pengalaman nyata. Jadi bukan hanya sekedar teori, tetapi diterapkan dan terbukti di lapangan.
Hal ini dapat terlihat dari sejarah kurikulum yang terus berkembang menuju pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Perkembangan itu diperkuat melalui kurikulum merdeka yang bersifat fleksibilitas serta pembelajaran yang relevan. Selain itu, profil pelajar Pancasila bertujuan tidak hanya dalam segi akademik, tetapi juga membentuk peserta didik lebih berkarakter, mandiri, dan berpikir kritis. Nah, pembelajaran aktif dan bermakna itu membuat peserta didik didorong untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya, penerapan deep learning di Indonesia, yaitu ada CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Jadi peserta didik itu aktif belajar, bukan hanya mendengarkan. Lalu ada PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga pembelajarannya mudah dipahami. Lalu ada pembelajaran tematik, lalu ada kurikulum merdeka. Nah, semua itu menunjukkan arah pembelajaran yang aktif, konseptual, dan berpusat pada peserta didik. Artinya apa? Jadi pembelajaran mendalam itu bukan hal yang baru, tetapi penyempurnaan. Di luar negeri seperti Norwegia, pembelajaran mendalam dijadikan kerangka kurikulum nasional. Ciri utamanya yaitu materi yang esensial, pembelajaran lintas disiplin, keterkaitan dengan dunia nyata, dan penilaian formatif. Negara lain seperti Finlandia, Australia, dan Jerman juga menerapkan prinsip serupa. Jika negara lain bisa, apakah Indonesia juga bisa? Jawabannya bisa, dengan komitmen bersama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning memiliki dasar filosofis, teoritis, sosiologis, yuridis, dan empiris. Nah, deep learning itu menekankan pembelajaran yang meaningful, mindful, dan joyful, yakni berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Serta deep learning itu membantu peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan adaptif. Semoga pembelajaran ke depannya tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membentuk manusia yang siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.